Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kawan-kawan mahasiswa STAI Al-Fitrah semester 2 AT yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kembali kuliah daring kita setelah sebelumnya libur hampir beberapa bulan, hampir sebulan mungkin ya. Pada kuliah kali ini saya akan membawakan tema tentang tasawuf sunni. Tema kita kali ini mengenai Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Kenapa saya mengangkat Imam Junaid Al-Baghdadi? Karena Imam Junaid Al-Baghdadi ini menjadi role model, menjadi standar dari tasawuf sunni selain Imam Al-Ghazali. Maka kalau kita lihat di umpamanya di ADART-NU Nahdlatul Ulama, itu di sana dikatakan bahwa rujukan utama tasawufnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ala tariqati Al-Junaid Al-Baghdadi wal Imam Al-Ghazali. Jadi dua tokoh ini menjadi standar dari tasawuf sunni. Al-Junaid Al-Baghdadi sendiri lahir di abad ketiga, 200 sekian. Dan beliau adalah murid dari pamannya yang juga seorang sufi, yaitu Al-Imam Sari As-Saqati. Imam Sari As-Saqati, seorang ulama masyhur dari kalangan ahli sufi. Sementara di dalam fikih beliau berguru kepada Imam Abu Thawr. Imam Abu Thawr ini salah satu mujtahid mutlak di antara beberapa mujtahid mutlak yang lainnya. Hanya saja memang mazhabnya punah. Dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi sudah mengalami fase kematangan cukup dini berkait dengan ilmu fikih. Bahkan beliau sudah memberi fatwa di umurnya yang ke-20 di hadapan gurunya langsung, yaitu Abu Thawr. Ini menunjukkan bahwa kapasitas keilmuan syariat, ilmu zahir dari Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ini sudah matang. Dan ini perlu dijadikan qudwah, dijadikan teladan oleh para pegiat tasawuf, bahwa seorang sufi itu harus melengkapi dirinya dengan ilmu zahir atau ilmu syariat atau ilmu fikih dalam hal ini. Setidaknya ilmu fikihnya sudah matang, baru dia masuk ke dalam ajaran tasawuf sebagaimana Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi termasuk orang yang pertama kali membuka pengajaran tasawuf secara masif, secara massal. Beliau membuka ajaran tasawuf, pelajaran ilmu tasawuf di Masjid Al-Mansur di Baghdad. Sebelumnya tidak ada seorang sufi pun yang mengajarkan tasawuf secara masif seperti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Bahkan terkesan ajaran tasawuf ini ditutup rapat, sehingga ada yang menyebutkan bahwa Al-Imam Al-Hasanul Basri misalkan, seorang tabi'i yang menjadi jalur utama ajaran tasawuf atau sanad-sanad tariqah itu banyak melewati Imam Hasan Al-Basri,
ini Imam Hasan Al-Basri jika mau mengajarkan tasawuf, beliau akan tutup pintu dan hanya memasukkan beberapa orang, diantaranya Farqat As-Subhi dan beberapa murid-murid istimewanya. Sehingga memang di kitab Qawaid Tasawuf yang kita pelajari Imam Az-Zarruq, karya Imam Az-Zarruq itu dikatakan bahwa terjadi kontroversi, terjadi tarik ulur di kalangan kaum sufi, apakah boleh mengajarkan tasawuf di depan umum atau tidak. Hal ini mempertimbangkan karena bisa jadi audien atau hadirinnya, pesertanya itu bisa menangkap berbeda terhadap ajaran tasawuf. Ini yang mencoba dilindungi atau dihindari oleh orang-orang sufi yang tidak mau mengajarkan tasawuf di depan umum. Tapi Imam Al-Junaid ini mengajarkannya di depan umum, yaitu di Masjid Al-Mansur. Namun demikian, ada banyak cerita mengapa Imam Al-Junaid mau mengajarkan tasawuf di depan umum atau di hadapan publik. Karena pertama, dia mendapat nasihat dari gurunya yang juga istimewa, yaitu Al-Imam Abul Harith Al-Muhasibi, salah satu penulis karya tasawuf yang sangat monumental yang berjudul Ar-Ri'ayah. Dan kitab Ar-Ri'ayah ini menjadi rujukan terpenting di dalam kitab Ihya-nya Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Abul Harith Al-Muhasibi ini guru dari Al-Imam Al-Junaid, dan dia mengatakan takallam 'alan nas. Al-Junaid, kamu sudah waktunya berbicara kepada orang-orang. Artinya membuka pengajaran, menjadi mudarris, muallim, menjadi pengajar. Tapi beliau menahan diri hingga pada suatu malam didatangi langsung oleh Rasulullah SAW dan mengatakan persis kata-katanya dengan gurunya Imam Abul Harith Al-Muhasibi. Takallam 'alan nas. Itu ucapan Rasulullah. Sehingga keesokan harinya Imam Al-Junaid bersedia menjadi pengajar di Masjid Al-Mansur. Nah, setelah itu beliau ternyata mendapat izin dari beberapa wali abdal katanya. Nah, ini bentuk-bentuk bagaimana transfer ilmu. Sebenarnya di dalam tasawuf itu harus mendapat izin dari beberapa tokoh yang otoritatif atau bahkan menunggu langsung isyarat dari Rasulullah SAW, seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Junaid. Selain Abul Harith Al-Muhasibi, Imam Al-Junaid juga mempunyai guru, yaitu Al-Qassab, salah satu wali juga Al-Qassab ini. Nah, dari Imam Al-Junaid, pemikiran Imam Al-Junaid yang sangat penting dan terpenting menurut saya, dia pernah mengatakan at-turuq kulluha masdudah illa al-iqtida bi sahibi hadzal darih, dengan menunjuk ke makam Rasulullah. Jadi ketika di Madinah, Imam Al-Junaid mengatakan di depan makam Rasulullah, beliau mengatakan semua thariqat, semua tarekat tasawuf ini semuanya terkunci atau buntu. Semua jalan menuju Allah itu buntu, kecuali al-iqtida bi sahibi hadzal darih, kecuali meniru Rasulullah. Jadi semua tarekat, semua ajaran, semua jalan menuju Allah yang tidak melalui Rasulullah itu bisa buntu dan tidak bisa nyampe. Ini kemudian menjadi standar. Ada thariqah muktabarah di dalam NU. Kalau di Mesir itu ada perkumpulan tarekat-tarekat yang dianggap muktabar, dan itu rata-rata semua memiliki sanad jelas,
sampai muttasil, bersambung ke Rasulullah. Yang tidak bersambung itu rata-rata dianggap sesat. Dan sampai hari ini menjadi kebenaran atau standar bahwa sebuah tarekat bisa dianggap legal, otoritatif bila dia bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Dan Imam Al-Junaid juga mengatakan barang siapa yang tidak menulis hadis, tidak mengetahui hukum-hukum fikih, dan tidak mempelajari tafsir, maka dia bukan golongan kami. Ini juga menjadi acuan dasar dari tasawuf sunni. Ini beberapa warisan-warisan Imam Al-Junaid berkaitan dengan tasawuf yang sampai hari ini menjadi role model, menjadi semacam arus utama di dalam tasawuf sunni. Dan tasawufnya Imam Al-Junaid ini jauh dari nyeleneh, jauh dari syatahat sufiyah, ungkapan-ungkapan nyeleneh atau ungkapan-ungkapan ekstatif, ungkapan tidak sadar, seperti misalkan Abu Yazid Al-Bustami. Itu kan sejaman dengan Imam Al-Junaid, tapi Abu Yazid ini terungkap dari mulutnya subhani, 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 maha suci aku, maha suci aku. Nah, Imam Al-Junaid tidak seperti itu. Makanya ulama sunni, ahlu sunnah wal jamaah menyukai model-model tasawuf Imam Al-Junaid yang tidak nyeleneh. Nah, nanti beberapa murid dari Imam Al-Junaid ini yang kemudian menyebar ke seluruh futuhat Islamnya, seluruh penjuru negeri-negeri Islam. Ini yang kemudian itu sekilas gambaran tentang tasawuf sunni, bahwa tasawuf sunni itu tasawuf yang iqtida' bir Rasul, mengikuti, meneladani Rasul, dan juga mendalimi Al-Quran dan tafsirnya, fikih, dan seluruh disiplinnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.